You shot your shot and it sounded like we're out of the office right now. You can It's happening no more. Give it that long. Just touch down. Pretty. This that pretty girl munch. This that flan. She just touched down and out. Pretty girl. Habis ini kan 11 tahun yang lalu lagunya. Judulnya Go Not Around Any Longer. Pertama kali aku diperkenalkan lagu ini sama adik aku. Temen aku tapi udah aku anggap adik. Ya, habisan dia setiap hari sukanya tuh gila-gila Korea mulu. Aku dengerin dong lagunya, lama-lama kok enak ya. Sampai sekarang, jadi aku suka lagu Korea. Setelah ini muncullah lagunya 2NE1. Mari kita bernostalgia lagu 2NE1. Kenapa aku suka 2NE1? Karena aku suka Park Bom. Dari dulu kalian yang udah pada ngefans sama aku, yang tahu aku banget, aku pengen banget wajahku seperti Park Bom pada tahun 2014. Ya, itu kalau kalian yang tahu banget aku ngefans banget sama Park Bom. Kalian bisa cari aku, searching aja Lucinta Luna di YouTube. Itu yang zaman dulu, yang waktu aku jalan-jalan ke Kuala Lumpur, ke Pulau Pangkor Island sama pacar aku ya. Waktu aku ponian, itu aku suka banget sama Park Bom. Tapi aku sedih banget pada saat Park Bom kena penyakit. Dia kayak gemuk kayak gitu, tapi aku tetap semangatin. Aku DM gak dibaca. Ya udah, jadinya dari situ aku belajar bahwasanya kesehatan itu penting gitu loh guys. Makanya Park Bom sekarang mudah-mudahan tetap sehat ya, karena aku ngefans banget sama dia. Ya, member Blackjack pertama kali yang aku sangat kusukain ya, Park Bom. Aku suka banget dari mulai suaranya, cantiknya, mukanya Barbie banget, hidungnya, pokoknya semuanya perfect. Aku kelahiran tahun 89 dan dia Blackjack itu 2NE1 itu tuh udah manggung kemana-mana, terkenal. Yang aku suka itu sebetulnya Park Bom sama CL. Kalau CL nge-rapnya pinter. Kalau Minzy aku suka ngedance-nya. Kalau Darasi aku suka karena mukanya itu benar-benar kayak Jisoo, Korea banget gitu. Kita style 2NE1, gak bisa ini. Bodoh, pendosa. Karena gue gak tega kalau ngeliat cowok gue tuh kalau misalnya butuh sesuatu, gue tuh gak tega kalau ngomong kata enggak tuh gue gak bisa gitu loh. Jadi ya mau gak mau, sampai waktu almarhumah mamaku aja gak aku urus, saking aku bucinnya. Makanya ini adalah penyesalan terbesar aku. Mamaku aja gak setuju pas aku kenalin dia. Kelihatan kok. Akhirnya aku putus.
aku buktikan bahwasanya aku bisa lebih dari kamu, tapi aku nggak mau ngebalas kamu. Biarkanlah yang berlalu. Apa yang udah aku effort kasih sesuatu semua ke kamu, ambil. Aku nggak minta balik. Karena apa? Sejatinya kalau kita udah berbuat baik sama orang tapi kita disakitin, insya Allah akan ada hikmah di balik semua itu. Itulah guys, makanya aku tuh kalau sama cowok tuh ya, kayak tadi nih, ada bule Ukraine ngajak collab. Itu gue tuh sebenarnya cuma kayak semacam kayak ya buat kayak teman ngobrol aja gitu loh. Meskipun emang muka gue tuh suka kayak kelihatan kayak menggoda. Emang muka gue cantik kan, jadi wajar kalau misalnya muka gue tuh kalau dilihat kalau ngobrol sama lawan jenis kayak menggoda, padahal mah biasa aja gitu. Tau-tau dia yang baper, kayak si my ex husband Alan, dia duluan pertama yang ngajak kenalan ya kan. Awalnya gue nggak suka sama dia, gue suka sama temennya dia, orang Rusia namanya Max. Badannya gede banget dan dia Mr. International Rusia, tapi dia nggak menang. Dia menangnya di national kostumnya karena dia Miss Badan Terindah pas pakai kostum. Kalau laki kostumnya apa sih? Kalau cewek kan ada ini kan, kostum-kostum yang gitulah pokoknya di situ. Tapi si Alan ini tetap ngejar gue. Akhirnya gue nggak bisa datu sama si Max. Padahal Max tuh orangnya baik. Kalau terus Max bilang, ya udah kamu sama Alan aja gitu. Dia ngalah. Ya udah, nanti udah jadi bubur. Kenal lagi tipu daya manusia. Makanya aku kalau kenalan sama bule-bule from Ukraine atau Russia tuh aku harus hati-hati banget. Karena kata-kata kebanyakan orang tuh manis di awal, di endingnya kita ya dicuekin gitu. Makanya sekarang kenapa aku tuh nggak begitu suka bule gitu loh. Aku lebih suka sekarang cenderung ke oriental look, handsome boy oriental gitu, kayak Koko Cindo Surabaya, Koko Medan, Koko mana lagi tuh, pokoknya teman sibit lah, Korean boy, Oppa, Vietnam boy, Chinese boy gitulah. Karena kan sekarang kan banyak kan cowok-cowok Cindo atau cowok-cowok Oppa oriental boy yang handsome gitu loh. Sejauh ini sih aku baru pertama kali ya sama Koko, dia orang Cindo. Berawal dari pertemanan, aku jalanin dulu sama dia karena kita nggak ada sistem pacaran, tapi kita kayak orang pacaran, ngerti nggak? Temenan tapi kayak pacaran, ketemu seminggu bisa hampir setiap hari gitu loh. Tapi bintangnya sama yang gue dulu diselingkuhin, makanya gue harus lebih hati-hati gitu loh. Dan kalau setiap gue pacaran sama tuh orang, gue nggak mau ngeluarin duit sepeser pun. Karena apa? Karena gue punya value. Kalau lu mau berteman sama gue, kenal gue lebih deket, lu mau jalan sama gue, lu yang ngajakin, gue nggak mau bayarin lah makan atau apa, ya kan? Karena apa? Gue cuma bisa ngasih lo link-link orang hebat. Contohnya, gue berteman sama owner brand ini. Gue bawa lo, gue modifikasi lo biar sama kayak gue kostumnya. Ya, jadi kayak the couple lah, kayak ratu dan raja. Dilirikin tuh sama brand, mau dijadiin BA, sok minta nomor teleponnya.
Aku nggak minta sepeser pun dari kamu. Nah, itulah aku. Aku tuh belajar di pengalaman yang udah-udah. Jadi kalau orang yang mau pacaran sama aku, orang yang mau deket sama aku sebetulnya nggak banget matre gitu loh. Karena aku pun juga punya uang, aku pun juga kerja keras. Sampai titik sekarang ini pun aku juga kerja keras gitu loh. Jadi bagi aku uang ya uang aku, uang kamu ya uang kamu. Kalau kamu cuma mau kenalan sama aku, cuma pansos doang ya mau ngapain kalau lu nggak sayang sama gue, nggak suka sama gue. Mendingan gue cari orang yang terima gue apa adanya, sayang sama gue apa adanya. Tapi feedbacknya adalah gue kan ibarat kata seluruh dunia ya, ibarat kata seluruh Indonesia udah pada tahu gue. Lu siap-siap aja gitu loh. Kalau emang lu pengen viral, pengen famous, pakai gue sebagai robot lo gitu loh. Jadi kan lu juga kena imbasnya nanti, masuk berita di mana-mana, di artikel-artikel. Tiba-tiba lu ngajuin centang biru, terkenal, habis itu udah lu putusin gue di saat gue lagi bucin-bucinnya. Segampang itu. Lagu lama. Makanya gue tuh udah banyak belajar dari situ. Baru juga jam 1, ngapain gue tidur. Baru jam 1.13, biasanya aku tidur jam 3. Orang tadi aku bekerja, tadi aku live TikTok bareng sama Glow Glowing ya, di MCC, di kantor TikToknya langsung. Aku sampai kena tilang tadi karena mobilku genap. Aku lewat soalnya di gedung MCC, tau kan MCC, dan itu tuh harus putar balik di Bundaran HI. Ya udah, gue mau pakai Grab, hujan gede, di cancelin mulu. Ya udahlah, gue bawa mobil. Pas sampai sana di Jenderal Sudirman, tiba-tiba hujannya berhenti, dihadang gue polisi. Ya udahlah, Pak, maaf ya Pak ya, saya juga tahu kok saya mau tilang. Ya udah, gimana ini? Nih STNK saya, nih SIM saya. Nanti biar orang saya yang ngurus deh. Makasih ya Pak ya. Mbak Luna ya, iya Pak. Udah nggak apa-apa, tilang aja. Saya mau ke MCC kok, saya mau syuting, ada live TikTok. Ya udah, sesimpel itu kan. Aku kan nggak muluk-muluk guys. Kalau aku kerja, ya udah aku kerja. Biar badai pun menerpa. Ibarat kata kayak polisi menghadang karena ini ganjil genap. Ya udah nggak apa-apa. Tapi aku penuhi kerjaan gue, gitu loh. Makanya aku tuh nggak mau malas. Aku tuh nggak mau kayak jadi lazy girl, nggak mau. Tapi kenapa kalau misalnya cowok di awal kayak sok-sok, ya gue suka sama lo, gue sayang sama lo, kayak aku udah mulai suka deh sama kamu, kayak aku udah mulai nyaman deh sama kamu. Kampret. Di awal doang lo bayarin gue, udah hanya ujung-ujung makan, gak taunya temen datang ikut nimbrung. Pas gue minta bill, tuh 2 orang pada main handphone, gue yang bayar juga. Nggak bisa gue kayak gitu. Emang seorang Gemini ini ya, orang itu nggak tenggean. Gemini itu orangnya nggak tenggean guys, dan punya harga diri, tau nggak? Gemini itu kalau ada cowoknya melakukan kesalahan, bisa dikasih kesempatan sekali. Kesalahan yang kedua, kasih kesempatan yang kedua kali. Kasih kesempatan yang ketiga, ya agak kecewa tapi ya udahlah, kasih kesempatan gue. 4 dan 5 udah lelah. Aku udah lelah selelah-lelahnya, aku udah capek. Udah mendingan kita bubar. Ya, daripada nanti harta gue habis. Ya kan? Gue capek-capek kerja kayak gini. Begitu, makanya kenapa
Aku tuh ya kalau masalah asmara itu bener-bener sangat menyeleksi banget, kayak semesta aja tuh menyeleksi kita kan. Kalau masalah pekerjaan aku sangat-sangat menyeleksi siapapun orangnya, aku seleksi dulu dari keluarga mana. Dan semenjak aku masuk ke lingkungan keluarganya William Hartanto, aku ngomong sama si Boy, aku kenalan sama si Koko ini, tuh lihat deh, menurut lo gimana, gas nggak? Kalau dibilang setuju, tapi jangan terlalu gue kelihatan suka, ntar kayak yang udah-udah. Tuh si Boy itu orang kayak gitu. Tanya lagi sama adiknya si Boy, si Mario, Dek, lihat nih kakak nih, lagi deket sama opa ini, gimana menurut kamu? Ya kalau kakak suka ya udah jalanin. Ya tapi maksudnya ke depannya gimana gitu, maksudnya. Ya aku nggak tahu kak, kita kan nggak yang tahu. Ya udah let it flow aja gitu. Terus aku nanya sama mama, sama oma. Mama sama oma karena dia sangat-sangat berpengalaman. Makasih Stanley Stan, sangat-sangat berpengalaman. Ya kan, udah punya anak, udah punya cucu pula. Dia sangat menjaga banget aku. Karena dari kisahnya aku yang selalu, makasih Stanley Ten, kok aku jadi bebek sih? Kasih topi aja biar kayak, jangan kasih ini, kasih topi TikTok biar kayak ini cewek-cewek Korea. Makanya gue sangat menyeleksi alam gitu loh guys. Sampai mama sama oma ingat kejadian Alan. Ingat ya, kamu jangan sampai kayak kejadian Alan. Kamu diem-diem tapi kamu transfer inilah, transfer itulah. Kamu biayain inilah, kamu beliin itulah. Iya mah namanya juga orang bucin, minta maaf mah. Udah sekarang pokoknya tahun ini, maksudnya tahun ini ya, 2024 kan. Makasih Stanley Ten. Tahun 2024 kan, aku putus sama Alan itu kan bulan September kan 2023. Dan sekarang ini bulan November, berarti aku udah setahun jomblo, ya kan? Nah, makanya mama sama oma itu bener-bener menjaga aku banget. Stanley Ten bisa gak sih ngasih gue topi yang pakai tanda TikTok? Nah, ini jadi kayak cewek Korea. Kalau cowboy itu kayak cowok jadinya. Tahu gue digambar lagi sama ada Awin. Tadi gue ngomong sampai mana ya? Ya pokoknya mama sama oma sangat menjaga banget kehormatan aku. Mama gak mau sampai anak angkat kesayangannya, apalagi mama Yanti itu kan suka banget, pengen banget punya anak perempuan. Dan dilihat-lihat kan aku sama Boy itu kayak Tom and Jerry gitu loh. Jadi suka bercanda-bercanda gitu. Jadi mama tuh suka, seneng gitu loh dengan pergaulan anaknya gitu. Karena kan Boy kan orangnya introvert, sedangkan aku orangnya yang tadinya introvert karena satu, aduh Stanley bener-bener ya ngasih gue ke kumis segala, karena satu Indonesia udah tahu gue dan menghujat gue. Jadi gue yang introvert ini berubah jadi extrovert, dan apalagi bintang gue Gemini. Gemini itu bisa ya mengimbangi dan bisa menjadi zodiak lain, dan dia tuh gampang akur sama zodiak lain untuk masalah pertemanan ya. Tapi kalau untuk masalah percintaan ya wallahi ya, karena Gemini juga ada watak kerasnya, ada watak nggak mau ngalah, ada watak adu argumen gitu. Tapi kalau udah cinta mati, kalau udah bucin ya ngalah-ngalah aja sih, kayak yang dulu-dulu gitu. Iya, aku ini termasuk Gemini bucin bodoh. Udah dibodoh-bodohin, diselingkuhin, tetap aja masih bucin, masih lulu. Makanya mama gak mau kayak gitu. Maunya aku kerja, cari duit, duitnya tabung. Itu kan duit kamu sendiri, jangan kasih orang. Udah, ya kan? Kamu udah jadi keluarga, jadi udah saatnya kamu harus menata hidup masa depan. Lihat tuh si William Hartanto, lihat tuh Mario,
sekarang udah punya invest ini itu. Iya mah, dari situlah motivasi aku bergerak sebagai seorang Gemini girl. Aku gak mau sampai aku menyia-nyiakan waktu hanya untuk lelaki bodoh, lelaki yang memanfaatkanku gitu. Ih, kenapa percaya zodiak? Hati-hati sih Rick. Lah ini kan kisah nyata gue bintangnya Gemini, tapi kisah nyata gue mau begitu. Ya jangan sabar-sabar percaya sama zodiak, gimana sih? Gue Gemini nih ya, tadi bilang jangan percaya zodiak sih Rick nih. Bintang gue Gemini, tapi kisah asli gue begitu. Tadi gue ceritanya begitu, ngerti nggak? Dimanfaatin mulu begitu loh maksudnya. Makanya setiap hari pagi hari mama tuh nelfon aku, Lun sehat, gimana kabarnya? Baik ma, morning from USA, Ananta Kusuma, apa kabar? Gitu, hidungnya kok makin bagus ya. Iyalah, ini kan teknologi terbaru, aku ganti lagi ya, diem-diem. Makanya mukaku jadi berubah lagi kan. Pokoknya pada intinya sekarang, carilah orang yang mencintai kamu. Jangan kamu yang mencintai. Capek. Lebih baik kamu dicintai daripada kamu mencintai. Oke? Jadi kalau kamu ngelihat temen atau orang lain daripada bucin-bucinan di jalan gandengan tangan gini, gak usah iri. Gak usah iri guys. Ya, kalau kita nabung sukses, ya, punya properti mana-mana, punya aset, bukan kita yang nyari laki yang nyari kita, tapi kita seleksi. Selera aku ya bukan laki-laki yang biasa lah, yang luar biasa lah, gitu. Meskipun aku begini ya, selera aku tinggi lah. Kok gue jadi curhat sih sama kalian? Pusing deh. Abis makan curhat kuenya. Siapa sih yang nonton gue? Gue pengen lihat deh. Untung opa gue udah tidur jam segini. Gak ngeliat gue kan. Begitu ya guys. Jadi kalian, apa sih? Siapa yang kalian maksud speed? Show speed. Lu pengen gue pacaran sama dia? Gak mau. Terlalu terkenal. Takut terulang hal-hal yang sama. Ya kalau dia mau, aku pun juga gak mau. Ya kan? Apalagi kan negara Konoha ini kan juga langsung ngasih tahu duluan. Tapi dia ini loh gitu. Halo Julio Explore, kamu mengeksplor apa? Karpet. Kalau cinta join project apaan? Gue malah mau bikin agensi. Gue mau bikin agensi kayak Korea, kayak YG tuh. Karena gue berpartisipasi, ya, mau membuka. Ya Allah, makasih Stanley, gue dikasih angsa. Karena gue kerja sama orang Korea. Nama agensinya adalah Felicity Entertainment Official. Dan di Korea itu sangat terkenal. Ini Stanley ini siapa sih ngasih gue gift mulu? Pengen tahu deh. Ya nggak kebuka lagi, nggak kelihatan. Siapa sih yang ngasih gue tadi ini? Gitu. Jadi aku tuh Stanley Stan. Lu Cina ya?
Chinese ya, Stanley Stan. Makasih ya ngasih gue gift. Tapi gue pengen terus. Ya ampun, gue pengen cerita loh. Padahal gue mau membuka peluang usaha, peluang kerja buat kalian deh. Pradana, thank you buat kalian ya. Gue mau membuka peluang kerja buat kalian ya, yang mau kerja sama gue, yang mau kerja di bawah naungan gue ya. Nanti kalian bisa datang langsung ya, karena aku bertiga. Kok tiba-tiba asik gue mati? Oh enggak, salah. Ya, jadi agensi gue ini di bawah naungan dari Felicity Entertainment Korea. Makasih di Pradana. Dan beliau sebagai big bossnya, direktur utamanya, dia menaikkan aku, mengangkat aku menjabat sebagai sekretari Kim, dan dia akan memperluas bidang usahanya dia di bidang entertain, Felicity Entertain Official ya, bekerja di bidang live TikTok seperti ini ya. Jadi nanti kalian bisa jadi host. Syaratnya adalah buat kalian para pemuda-pemudi ya, atau kalian yang gak jelas kayak aku modelannya, itu bisa masuk kategori. Asalkan kalian punya bakat, kalian bisa berbicara seperti aku, kalian punya ide-ide cemerlang, kalian bisa mengajak teman-teman kalian ya. Apalagi nanti kalau kalian udah di-approve sama orang eksekutif dari big bossnya, karena aku nggak bisa banyak betul bahasa Inggris, jadi aku pakai bahasa Indonesia. Oke. Kemarin di Thailand aku udah meeting dan aku udah deal, dan akhir bulan nanti sama besok nanti aku mau Zoom meeting lagi. Makanya tadi kan aku ke kantor TikTok, aku nanya sama orang-orang TikTok di sana. Oh iya boleh, nanti kalau misalnya bos TikTok orang Korea datang, makasih Stanley, langsung bawa aja ke sini. Aku udah catat nomornya, kita bertemu, nanti kita akan gimana ya, cara untuk berkoneksi antara Korea dan Indonesia gitu. Jadi intinya adalah, kenapa gue jadi Scarlet Witch sih? Jadi intinya adalah gue mau buka lapangan pekerjaan buat kalian ya. Syaratnya itu yang tadi gue bilang. Terus kemudian 1, kalian harus punya TikTok asli milik kalian, bukan fake account ya. Dan TikTok kalian itu aktif. Agar apa? Agar kami bisa melacak kalian, tapi kami tidak mengambil TikTok asli kalian. Kami dari perusahaan Felicity Agency Entertainment, top global nomor 1, berdiri nomor 1 selama 18 tahun, tak terkalahkan ya. Kalau kalian mau tahu, lihat di Instagram aku ya. Di situ nanti kalian akan diwawancarai, benerankah ini TikTok kamu? Oke. Itu sebatas kayak formalitas aja ya, biar kalian gak main curang. Karena apa? Karena Felicity Entertainment Official itu hanya ingin membuatkan kalian akun baru TikTok, dan disitu kalian bebas berekspresi. Kalian besarkan nama kalian di situ di akun baru. Jadi kalian punya 2 akun asli sama akun agensi dari kami ya. Oke. Persyaratannya itu, kalau kalian terima syukur alhamdulillah. Jadi itu cuan buat kalian masa depan. Kali aja tahun 2025 atau akhir tahun kalian udah bisa beli rumah, amin gitu. Dan aku ditugaskan Jakarta, dipercaya
Oppa Lee Hyo Jun sebagai kepalanya, bukan kepala apa ya, kayak sekretari Kim lah, yang memantau kalian semua gitu ya. Nanti kita akan buat nama Felicity Entertain Official itu, kita akan nyewa satu tempat kayak di ballroom gitu. Kita akan undang-undang para pekerja-pekerja siapapun yang mau niat bekerja gitu loh. Karena kan sekarang kan kerjaan tuh di Indonesia itu kan apa-apa kalau mau kerja kantoran harus good looking lah, harus cowok asli lah, harus cewek asli lah. Kalau kita nggak membatasi usia ya, mau tua mau muda, yang penting intinya lu bagus di basic lo, public speaking lo ya. Nanti lu bisa jadi host, tiba-tiba nanti ada yang kayak live match gitu dari belahan-belahan bumi, seluruh orang-orang bule atau Korea atau apa. Kalian bisa berekspresi kayak aku tadi kan, ngobrol sama cowok Ukraine, siapa tahu jodoh buat kalian ya kan. Kalian kerja, dapat cuan, dapat gift, dapat endorse dari situ ya kan. Kalian simpen ya, agensi hanya mendata saja. Nah nanti per bulannya itu aku di situ belum tahu lebih jelasnya, akan ada potongan berapa persen dari agensi. Ya anggap aja kalian tuh kayak baby monster lah ya, kayak Blackpink lah ya, di bawah naungan agensi Korea gitu. Ini hanya yang mau aja ya, oke. Begitu, jadi nggak usah takut. Kalau yang takut ya udah jadi penakut aja. Oke sayang. Iya dong, live streaming, live di TikTok kalian, tapi bukan pakai akun asli, akun yang dibuatkan secara resmi dari Felicity Official Entertainment. Jadi kalau misalnya kalian seminggu mau live dari live TikTok agency, misalnya seminggu 3 kali, nah yang 4 harinya itu kalian bisa live TikTok sendiri pakai akun kalian, cari duit sendiri gitu. Anggap aja ya kalau kerja sama aku ya kayak kerja sampingan gitu. Cara daftarnya gimana? Tadi kan gue udah bilang persyaratannya. Tunggu dulu ya, karena nanti opanya akan datang di akhir bulan, dan aku juga nggak mau terlalu memperlihatkan banget. Aku mau meeting dulu, seriusin dulu. Aku mau meluruskan dulu semuanya, memperbaikinya, membawa ke kantor TikTok, mendaftarkannya, segala macam, ini itu semuanya kan harus butuh kayak izin inilah itulah, semuanya dimulai dari nol kayak SPBU gitu. Jadi nggak, kalau orang luar itu kan kalau masuk Indonesia kan kalau untuk bekerja atau apa atau mau membuka peluang usaha kayak gitu kan nggak mudah gitu loh. Makanya aku sekarang udah fokus di dunia pekerjaan seperti ini gitu. Iyalah, masa gue mau gini-gini aja sama kayak kalian? Masa kalian mau kayak gitu-gitu aja kerjanya ngehujat gue? Ayo, kalau kalian nggak beruntung nggak dapet kerjaan, terus nasib kalian begitu, coba kalian ubah mindset kalian, pola kalian. Iya juga ya, ada benernya juga ya Kak Luna ya. Bolehlah coba-coba iseng-iseng berhadiah gitu. Tapi ya kalau misalnya ada yang tidak memenuhi persyaratan, ya mohon maaf banget gitu ya. Karena bukan aku wewenangnya, yang punya wewenang pihak beliau. Begitu sayangku. Sampai di sini kalian mengerti kan? Agensinya resmi karena aku udah datang ke Korea dan gedungnya gede banget, ngalah-ngalahin gedung Alfamart, ngalah-ngalahin gedung apa tuh, hotel-hotel apa gitu yang di mana itu, hotel Ibis, hotel inilah
gitu ya. Dan itu semua karyawannya, staff-staffnya itu banyak banget, sampai aku ini staff-staffnya opa-opa ganteng-ganteng semua, gila sumpah. Makanya aku semangat gitu loh. Intinya udahlah ya, kalian punya handphone, punya TikTok asli, cuma tunjukin doang TikTok aslinya. Terus kalian bawa KTP, oke, ID card, udah, sama paspor, udah. Kalian gak diminta untuk login, log out akun asli kalian, enggak. Cuma pengen dilihat doang, biar kita bisa melacak kalian kalau kalian main curang. Iya dong, kita kan simbiosis mutualisme, harus sama-sama saling menguntungkan. Pakai website, ada websitenya, daftarnya. Dan akulah orang pertama yang akan di training sama opa, oke? Karena besok opa mau video call aku, dan aku mau buka laptop aku, website aku. Nanti aku namanya aku ganti, bukan tuh Cinta Luna, tapi pakai nama Korea, namanya Kim Nuna, atau Nuna Kim, atau Kim Miso, atau Miso Kim, alias Sekretari Kim gitu. Gitu, gampang banget kok. Abis makan gue ngantuk, abis makan gue ngantuk. Udah mau jam 2, gue mau tidur. Kalau nggak punya paspor, pakai ini aja, KTP ya. Oke sayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sendawa aku. Oke, aku udahan dulu ya, karena aku mau cuci muka, mau buka softland, mau lepas bulu mata, mau bersih-bersih yang lain, mau mandi juga. Ya, habis itu aku mau tidur, karena nanti aku udah appointment sama bos TikTok dari Korea itu jam 9 pagi, berarti jam 10 pagi, berarti di sana jam 12, karena beda 2 jam.